Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit sore di desa Kepaten berwarna kelabu, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Di ujung jalan tanah yang sepi, sebuah rumah berdiri sendiri, besar, tua, dan tampak tak pernah tersentuh waktu. Cat temboknya mengelupas, jendela kayunya berderit setiap kali angin lewat. Dan di halaman belakangnya tumbuh sebatang pohon sawo yang menjulang, seperti menatap siapapun yang datang. Mobil tua berhenti di depan pagar besi yang berkarat. Ratri turun lebih dulu, menggendong anaknya yang masih balita, Dimas. Sementara suaminya, Arga, menurunkan kardus-kardus dari bagasi. Ya Tuhan, rumahnya lebih besar dari yang kukira. Ujar Ratri pelan, menatap bangunan itu dengan perasaan campur antara kagum dan was-was. Arga tersenyum kecil. Ini rumah peninggalan bapak, sudah lama kosong. Sayang kalau dibiarkan hancur begitu saja. Dimas mulai menangis kecil. Angin sore yang lewat membawa aroma lembab. Sudah nak. Ratri mengelus punggung anaknya. Tapi setiap kali ia menatap jendela di lantai atas, entah kenapa jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah ada seseorang yang sedang menatap balik dari balik tirai lusuh itu. Mereka masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa lebih dingin dari luar. Debu menempel di setiap perabot dan langit-langitnya penuh sarang laba-laba. Tapi di tengah ruang tamu ada sesuatu yang aneh. Sebuah vas bunga berisi melati segar. Ratri berhenti. Gak mungkin. Siapa yang naruh ini? Bukannya rumah ini kosong kan? Arga menatap bingung. Mungkin orang desa sering masuk buat bersih-bersih. Aku sempat titip kunci ke Pak RT. Namun Ratri memperhatikan bunga itu lebih lama. Melatinya segar, putih bersih, tapi aromanya terlalu tajam. Menusuk hidung sampai membuat kepala pusing. Malamnya setelah membereskan sebagian barang, Ratri duduk di teras. Suara jangkrik bersaut-sautan dari kejauhan. Ia menatap halaman belakang yang gelap, hanya diterangi lampu kecil dari dapur. Gak enak rasanya tinggal di sini sendirian, Kak. Bukan sendirian, ada aku, ada Dimas. Balas Arga sambil tersenyum. Tapi rumah ini kayak punya mata. Dari tadi aku ngerasa diawasi. Arga tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Kamu terlalu lelah, besok juga biasa lagi kok. Ratri mengangguk pelan, tapi matanya tetap tertuju ke halaman belakang. Di sana, di balik bayangan pohon sawo, ia melihat sesuatu bergerak, seperti bentuk manusia yang berdiri menunduk. Rambutnya panjang terurai, dan tangan kirinya menggenggam sesuatu yang menetes ke tanah. Ratri membeku, ia berkedip sekali, dan sosok itu hilang. Gak, ada orang di belakang rumah. Arga menoleh. Orang? Mana ah? Ketika mereka berdua mendekat, hanya suara angin dan dedaunan yang bergerak pelan. Tak ada siapapun, tapi di tanah basah dekat sumur tua, ada jejak kaki kecil yang baru saja terbentuk menuju arah rumah. Ratri menelan ludah. Jejak anak kecil. Arga menatapnya, berusaha tersenyum meski wajahnya tegang. Mungkin Dimas tadi main keluar sebentar sebelum kita makan. Ratri tahu itu tidak mungkin karena sepanjang sore anaknya terus di pangkuannya. Namun ia tak berani bicara lebih jauh. Hanya diam, menatap sumur tua di belakang rumah. Dan entah kenapa, dari dalam sumur
samar-samar terdengar seperti suara seseorang berbisik pelan. "Selamat datang di rumahmu yang baru." Ratri menatap langit pagi dari jendela dapur. Rumah itu masih terasa asing meski sudah seminggu mereka tempati. Udara di dalamnya dingin dan berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum mau pergi. Di meja makan, vas melati itu masih berdiri, segar, wangi, tapi membuat kepalanya pening setiap kali mencium aromanya. "Gak, kamu yakin gak ada orang masuk?" "Tenang aja, aku udah kunci semua pintu." Namun saat Arga pergi kerja, Ratri sadar rumah itu tak pernah benar-benar sepi. Setiap langkahnya diikuti bunyi lirih dari lantai kayu, seperti ada yang berjalan di belakang. Kadang terdengar suara kecil memanggil, "Bu," samar lalu menghilang. Sore hari saat Ratri menjemur pakaian, seorang perempuan tua muncul di pagar. Wajahnya keriput tapi matanya tajam. "Kamu Ratri ya?" Istrinya Arga. Ratri mengangguk sopan. "Rumah itu dulu milik keluarga besar Seno. Banyak kenangan di sana. Kalau malam, jangan buka jendela ya. Udara di situ nggak bersih," kata perempuan itu pelan. Sebelum Ratri sempat bertanya, perempuan itu sudah pergi begitu saja. Malamnya Dimas menangis tanpa sebab. Ratri menggendongnya sambil menenangkan. Saat melewati jendela, ia melihat bayangan perempuan berdiri di halaman belakang. Dia menatap sumur. Ratri menutup tirai cepat-cepat, memeluk anaknya erat dan berbisik dalam hati, "Jangan sampai aku benar-benar lihat dia lagi malam ini." Namun dari arah dapur, samar-samar terdengar suara lembut menjawab, "Tapi aku sudah melihatmu, Ratri." Sudah 3 malam berturut-turut, Dimas selalu menangis tepat pukul 2 pagi. Tangisannya keras, seperti ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Ratri terbangun dengan mata berat, memeluk anaknya sambil berusaha menenangkan. "Sudah nak, gak apa-apa, mama di sini," bisiknya pelan. Tapi setiap kali ia mengusap kepala Dimas, anak itu justru menjerit makin keras sambil menunjuk ke arah jendela kamar. Ratri menoleh perlahan. Tirai putih itu bergoyang meski semua jendela tertutup. Dari selah kain tampak bayangan seseorang berdiri di luar. Ia terdiam lama, hingga Ratri berani melangkah mendekat. Tapi saat tirai disibak, halaman tampak kosong. Hanya gelap dan suara jangkrik. Arga yang terbangun ikut mendekat. "Mungkin cuma mimpi," katanya setengah malas. Lalu kembali ke kamar. Tapi ketika Ratri memeluk Dimas lagi, ia mendengar sesuatu dari arah sumur di belakang rumah. Tangisan bayi, pelan, serak, tapi jelas. Ratri membeku. Tangisan itu sama seperti tangisan Dimas, hanya berasal dari luar. Ia menatap ke arah jendela, ingin memastikan, namun tubuhnya terasa kaku. "Anakku," suara perempuan itu berbisik lembut dari kejauhan. "Dia merebut anakku." Ratri spontan menutup telinga Dimas dan berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Di luar suara tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa lirih yang bergema di antara hembusan angin malam. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti berhembus, seolah seluruh desa menahan nafas. Ratri yang belum bisa tidur memutuskan pergi ke dapur untuk minum. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15, waktu yang sama ketika Dimas biasanya menangis. Lampu dapur berkedip-kedip pelan. Di meja, vas berisi bunga melati yang sama masih berdiri. Kini kelopaknya mulai layu, tapi aroma wanginya masih justru semakin tajam, menusuk sampai membuat mata perih. Saat ia membuka kulkas,
terdengar suara pelan dari belakang. "Ratri." Ia terdiam. Suara itu seperti suara perempuan, lembut tapi berat. Datang dari arah sumur di luar jendela. Ratri menelan ludah, mencoba mengabaikan, lalu menutup kulkas. "Dia bohong padamu." Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Ratri memutar tubuh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di pintu belakang terlihat bekas tangan basah menempel di kayu. Seolah seseorang baru saja menyentuh dari luar. Ia mundur perlahan. Suara langkah kecil terdengar di lantai dapur, seperti kaki telanjang berjalan di genangan air. Kemudian terdengar bisikan lagi, jelas dan tajam. "Dia bukan milikmu. Kau harus bebaskan mereka." Ratri menjerit pelan dan menjatuhkan gelas di tangannya. Arga yang terbangun segera datang, menyalakan lampu, tapi semua sudah lenyap. Tak ada bekas tangan, tak ada air di lantai, hanya vas melati di meja. Kini bunganya sudah hitam, layu seluruhnya. Ratri menatapnya lekat-lekat. Di antara kelopak yang gugur, ia melihat sesuatu berwarna merah gelap, seperti darah kering. Malam itu Ratri tak bisa tidur. Matanya berat, tapi pikirannya berputar-putar, memutar kembali suara bisikan yang kini seolah hidup di kepalanya. Ia akhirnya tertidur menjelang dini hari, dan disitulah mimpi itu datang. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman belakang rumah. Angin bertiup dingin, daun-daun sawo beterbangan, dan di hadapannya sumur tua itu tampak terbuka lebar, lebih gelap dari biasanya. Dari dalamnya terdengar suara tangisan pelan. Ratri menatap ke dalam, dan perlahan sosok seorang perempuan muncul dari dasar sumur. Rambutnya panjang, wajah pucat, mata kosong, menatap ke arahnya. Perempuan itu tersenyum samar, darah menetes dari ujung bibirnya. "Gantian, kau yang kehilangan," bisiknya. Ratri berusaha mundur, tapi kakinya berat, seolah menempel ke tanah. Tangan perempuan itu terulur ke atas, mencengkram ujung rok Ratri, menariknya perlahan ke tepi sumur. Ratri menjerit, mencoba melepaskan diri, dan seketika terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan semuanya nyata. Tapi di jendela, embun pagi membentuk jejak samar, berbentuk tangan. 5 jari panjang menempel di kaca. Dari luar, ayam jantan baru saja berkokok, tapi Ratri masih bisa mendengar gema suara dari mimpinya. Sayup-sayup seperti bergema dari dasar sumur. "Kau sudah kupilih, Ratri. Jangan menolak." Pagi itu wajah Ratri tampak pucat, lingkar hitam menghiasi matanya, dan tangannya gemetar saat menuang teh untuk Arga. "Gak, aku mimpi lagi tentang sumur itu," katanya pelan. Arga menatapnya sebentar, lalu tersenyum lemah. "Kamu terlalu capek. Sejak pindah ke sini, kamu belum istirahat cukup. Tapi ini bukan mimpi biasa. Aku dengar suara perempuan dari dalam sumur. Dia bilang, aku yang akan kehilangan. Ratri, jangan dibesar-besarkan. Rumah ini cuma tua, bukan berhantu. Semua yang kamu rasakan cuma karena kamu takut." Ratri terdiam. Ada sesuatu di matanya, campuran marah dan takut. Ia ingin menjelaskan lebih jauh, tapi suaminya sudah berdiri, mengenakan jaket kerjanya. "Nanti sore aku pulang cepat. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh," katanya lalu pergi. Begitu pintu tertutup, rumah kembali hening. Dimas bermain di lantai dengan bonekanya, tapi Ratri tak fokus. Ia berjalan ke arah dapur, menatap sumur dari jendela. Angin siang bertiup lembut, membawa aroma melati yang sudah terlalu akrab.
Dalam pantulan kaca, Ratri melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah, kulitnya pucat seperti abu. Ratri menjerit dan berbalik, tapi ruang dapur kosong. Dimas langsung menangis, berlari ke pelukan ibunya. Ia menangis ketakutan. Ratri memeluk anaknya erat, menatap jendela yang kini memantulkan bayangannya sendiri. Tapi di pantulan itu, di belakangnya, ada sosok lain yang tersenyum samar. Sejak malam itu rumah Ratri selalu dipenuhi aroma melati. Wangi yang dulu menenangkan, kini membuatnya mual setiap kali menghirupnya. Tak peduli pagi atau malam, bau itu selalu muncul, terutama dari arah dapur dan kamar Dimas. Suatu sore Ratri menemukan sesuatu di bawah bantal anaknya, kelopak melati kering, dan seutas rambut panjang yang bukan miliknya. Ia tertegun, lalu menatap Dimas yang sedang menggambar di lantai. "Dimas, siapa yang taruh ini di sini, Nak?" Anak itu menatapnya polos. "Tante mah, tante yang suka nyanyi di sumur." Ratri hampir menjatuhkan bantal itu. "Tante?" "Iya, dia bilang suka bunga melati. Katanya mama wangi kayak bunga itu." Ratri menggigil. Ia bergegas keluar kamar dan menemukan vas baru di ruang tamu, berisi melati segar. Padahal ia yakin semalam sudah membuang semuanya ke tempat sampah. Pintu depan tiba-tiba diketuk pelan. Saat dibuka, Uwarti berdiri di sana dengan senyum samar. "Bunga melatinya indah yo, Nak," katanya tenang. "Biar rumahmu tetap harum." Ratri terdiam, tidak menjawab. Ada sesuatu di tatapan mata Uwarti, dalam, seperti mengenali sesuatu yang tidak seharusnya. "Uwarti, ibu yang taruh bunga di sini." "Ah tidak, Nak, rumah ini sudah menyukai melati sejak dulu. Kamu cuma melanjutkan tradisinya." Sebelum Ratri sempat bicara lagi, Uwarti berbalik pergi, meninggalkan aroma melati yang semakin menusuk hidung. Dan malamnya Ratri terbangun karena mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Kalau wangi itu hilang, rumahmu ikut mati." Hujan turun deras malam itu. Angin berhembus membawa suara seperti tangisan. Ratri terjaga karena mendengar bunyi aneh dari arah dapur, seperti air menetes dari sesuatu yang tinggi. Ia menyalakan senter ponselnya dan melangkah perlahan menuju belakang. Setiap langkah disertai rasa takut yang menekan dada. Di dekat jendela dapur, tirai bergerak lembut, dan dari celahnya terlihat halaman belakang yang gelap. Sumur tua itu terbuka, tutup kayunya bergeser sebagian. Padahal siang tadi Arga sudah menutup rapat. Air hujan mengalir ke dalamnya, menimbulkan suara gemerisik. Entah dorongan apa, Ratri membuka pintu belakang dan mendekat. Udara di luar begitu dingin, menusuk kulit. Ia menyodorkan senter ke dalam sumur. Airnya hitam, pekat, dalam, dan tak memantulkan apapun. Lalu di antara gelap itu, 2 titik merah perlahan muncul di dasar sumur. Mata. Ratri menahan nafas, mundur setapak. Tapi pandangan itu ikut bergerak naik, seolah menatap langsung ke arahnya. "Kau akhirnya melihatku." Suara itu datang dari dalam, berat dan serak, seperti berasal dari air. Tiba-tiba tangan pucat muncul dari sumur, menggenggam batu di tepian. Ratri menjerit, menjatuhkan senter, lalu berlari masuk ke rumah. Ia menutup pintu, gemetar hebat. Tapi dari balik kaca jendela, samar-samar terlihat air sumur bergolak. Dan 2 mata merah itu masih menatap, bahkan saat kilat menyambar langit. Sejak malam itu Ratri tak lagi berani mendekati dapur, apalagi halaman belakang.
Setiap kali menatap ke arah sumur, seolah ada bayangan hitam yang menunggu di sana. Namun rasa penasaran perlahan menumbuhkan keberaniannya. Ia ingin tahu siapa perempuan itu. Suatu siang Ratri memberanikan diri pergi ke rumah Bu Warti. Rumahnya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat mereka, tapi terasa jauh dan suram. Saat Ratri mengetuk pintu, Bu Warti sudah menunggu di ambang pintu, seperti tahu ia akan datang. "Kau mulai mendengar ya?" Ratri mengangguk pelan. "Siapa perempuan di sumur itu, Bu?" Wajah Bu Warti berubah sendu. "Dulu, sebelum kau lahir, rumah itu milik Seno, ayah mertuamu. Ia punya seorang pembantu bernama Sulastri. Gadisnya manis tapi malang. Ia jatuh cinta pada Seno, tapi cintanya ditolak. Lalu, suatu malam, Sulastri ditemukan tewas di sumur. Katanya bunuh diri." Ratri menelan ludah. "Jadi perempuan itu Sulastri?" Bu Warti menatap tajam, matanya berkilat aneh. "Tidak semua kematian terjadi karena keinginan sendiri. Ada dendam yang belum selesai, Nak, dan rumah itu masih menyimpannya." Ratri melangkah mundur, tubuhnya menggigil. Saat ia berpaling hendak pergi, ia sempat melihat altar kecil di pojok rumah Bu Warti, penuh bunga melati dengan potret seorang gadis muda yang wajahnya sama persis dengan perempuan yang ia lihat di sumur. Di bawah foto itu tertulis nama Sulastri Warti. Sejak kunjungannya ke rumah Bu Warti, malam-malam Ratri tak pernah tenang lagi. Ia terbangun hampir setiap pukul 2 malam dan selalu mencium wangi melati bercampur anyir darah. Kadang ia mendengar suara lembut memanggil dari luar jendela. "Ratri, sudah waktunya kau tahu semuanya." Suatu malam ia melihat Bu Warti berjalan melewati halaman rumahnya, mengenakan selendang hitam, membawa kendi tanah liat. Ratri yang penasaran diam-diam mengikuti dari kejauhan. Perempuan tua itu berdiri di dekat sumur dan menaburkan bunga melati ke dalamnya sambil bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. "Kembalilah anakku, balaslah mereka yang membuatmu menderita." Hembusan angin tiba-tiba berputar kuat. Ratri menutup mulut, menahan ceritan saat air sumur bergolak memantulkan cahaya merah dari dalam. Sesuatu bergerak di sana. Bayangan tangan yang muncul, lalu tenggelam lagi. Bu Warti tersenyum lirih, matanya basah. "Kau dengar aku, Sulastri? Mereka hidup bahagia, sementara kau mati sendirian. Sekarang biar mereka merasakan kehilangan." Ratri terpaku. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Warti terasa seperti racun yang merembas ke tanah. Ia baru sadar, semua aroma melati, bisikan, dan mimpi buruk itu bukan kebetulan, tapi bagian dari ritual lama yang perlahan menjerat dirinya. Saat Bu Warti pergi meninggalkan sumur, airnya masih periak. Dari dalam terdengar lirih suara perempuan muda yang berbisik pelan. "Aku akan mulai dari istrinya dulu." Hari-hari Ratri terasa kabur. Ia sering lupa kapan terakhir kali makan, atau kapan terakhir kali berbicara dengan Dimas tanpa marah. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya dipenuhi suara-suara samar yang tak pernah diam. Malam itu listrik sempat padam selama beberapa menit. Ratri menyalakan lilin di kamar mandi dan menatap wajahnya di cermin. Kulitnya tampak pucat, matanya cekung, dan di belakang pantulan itu ada bayangan hitam, samar, berdiri diam. "Kau tahu rasanya ditolak," bisik suara perempuan lembut dari dalam pantulan. "Kau tahu rasanya melihat suami sendiri mencintai orang lain." Ratri mundur setapak.
Siapa kau?" Suaranya bergetar. Bayangan itu tersenyum samar. "Aku adalah kau, Ratri. Bagian dari hatimu yang ingin bebas. Bagian yang sudah muak dicintai separuh hati." Cermin mulai berembun dan di tengahnya muncul goresan jari membentuk tulisan. Dia harus menyesal. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Cermin bersih, tapi tangan Ratri kini berlumuran abu melati kering. Dimas menangis di kamar, memanggil ibunya. Saat Ratri menoleh, sekelebat bayangan perempuan bergaun putih berdiri di lorong, menatapnya dengan mata merah bersinar. Ratri tak tahu lagi, apakah ia sedang bermimpi atau perlahan menjadi bagian dari mimpi buruk itu sendiri. Dan dari dalam cermin yang retak, suara itu kembali berbisik, "Kita akan membuatnya membayar, Ratri, malam ini." Malam turun perlahan di rumah itu. Arga pulang lebih awal, wajahnya lelah. Ia mulai menyadari perubahan istrinya, tapi tak tahu harus bagaimana. Dimas sudah tertidur, sementara Ratri duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke arah tangga menuju lantai atas. Tempat kamar lama yang tak pernah dibuka sejak mereka pindah. Arga menyentuh bau istrinya. "Rat, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu beda, aku khawatir." Ratri menoleh perlahan, matanya kosong. "Dia di atas, Kak. Dia tidak mau diam." "Siapa?" "Perempuan di sumur itu. Dia naik ke rumah kita, Kak." Arga menghela nafas, mencoba sabar. "Ratri, cukup. Ini cuma pikiranmu sendiri. Tidak ada siapapun di atas." Tapi sebelum ia sempat berdiri, suara derak di lantai terdengar jelas dari atas kepala mereka. Langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Arga menatap langit-langit, mencoba menenangkan diri. Mungkin kucing. Ratri menggeleng cepat, air matanya mulai jatuh. "Bukan kucing, Gak. Dia bilang dia mau anakku, Gak." Tiba-tiba dari lantai atas terdengar tawa lirih perempuan. Tinggi, dingin, dan patah-patah. Lilitan rasa takut membuat dada Arga sesak. Ia menyalakan senter, menaiki tangga perlahan. Tapi setiap langkah disambut dengan bayangan bergerak di dinding. Di puncak tangga, pintu kamar yang lama terkunci itu kini terbuka sedikit. Dari celahnya keluar aroma melati yang tajam menusuk. Arga menyorotkan senter, namun di balik pintu itu hanya kegelapan. Dan di dalam kegelapan itu, sepasang mata merah menyala menatapnya. "Kau suami yang membuatku mati." Pintu kamar itu berderit saat Arga mendorongnya pelan. Udara dingin langsung menyergap, membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam ruangan tampak berdebu, dengan tirai robek menggantung dan dinding yang mulai mengelupas. Tapi ada sesuatu yang lain, bau melati yang sangat kuat, menutupi bau apek bertahun-tahun. Ratri berdiri di bawah tangga, menatap suaminya dari bawah. "Itu kamar siapa, Kak?" Arga tak menjawab. Ia melangkah masuk, menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Ada kasur tua di sudut, dan di atasnya bingkai foto lama tertutup debu. Saat dibersihkan, wajah yang tampak di sana membuat Arga kaku. Wajah gadis muda bernama Sulastri. Ratri naik beberapa anak tangga, menatap dari kejauhan. "Kenapa fotonya ada di sini?" Arga menelan ludah, suaranya nyaris berbisik. "Dia pernah bekerja di sini waktu ayah masih hidup. Setelah dia meninggal, ayah menyuruh semua orang menutup kamar ini. Katanya biar rohnya tenang." Ratri melangkah masuk, menatap kasur tua itu. "Tenang, dia tidak tenang, Gak. Dia marah."
Tiba-tiba udara berubah dingin. Senter Arga bergetar di tangannya. Cahayanya menari-nari di dinding. Dari arah lemari tua di pojok terdengar suara seperti nafas panjang, berat, dan putus-putus. Lalu pintu lemari terbuka perlahan, mengeluarkan debu tebal dan aroma melati busuk. Di dalamnya tergantung kain putih berlumuran darah, dan di bawahnya sepasang kaki pucat tanpa tubuh. Ratri menjerit, Arga terpaku. Sementara dari balik kegelapan lemari terdengar bisikan lirik. Kau janji tak akan melupakanku, tapi kau hidup bahagia dengan yang lain. Dan pada dinding kamar yang retak, samar-samar muncul tulisan seperti goresan kuku. Sulastri tidak akan tidur lagi. Pagi itu Ratri bangun dengan rasa nyeri di leher. Kulitnya terasa panas dan perih. Saat ia melihat ke cermin, tampak bekas merah memanjang, seperti bekas cengkraman tangan. Ia mengusap pelan, tapi rasa sakitnya justru semakin menjadi. Arga yang baru keluar dari kamar mandi langsung memperhatikan. Rat, lehermu kenapa? Siapa yang? Ratri menepis tangannya kasar. Kau jangan sentuh aku, teriaknya tiba-tiba. Suaranya bukan seperti Ratri, berat, serak, dan dingin. Arga terpaku menatap istrinya yang kini berdiri membelakanginya. Rambut Ratri menutupi sebagian wajah, tapi dari sela-selanya tampak matanya yang merah. Dia menyakitiku dulu, sekarang giliranku membalas. Gumamnya pelan. Ratri, kamu bicara apa? Arga memegang bahunya, mengguncangnya, tapi perempuan itu menoleh cepat. Dan untuk sesaat wajah Sulastri tampak menggantikan wajahnya. Pucat, bibir membiru, dan mata dipenuhi kebencian. Ratri terjatuh di lantai, terengah lalu menangis histeris. Gak, aku gak tahu kenapa begini, Gak. Aku mimpi dicekik setiap malam, Gak. Aku bisa rasain jari-jarinya di leherku. Arga memeluknya erat, tapi dalam pelukannya wangi melati kembali menyengat. Lebih kuat dari sebelumnya, seperti berasal dari tubuh Ratri sendiri. Dan di cermin kamar, pantulan mereka memperlihatkan sesuatu yang tak nyata. Sulastri berdiri di belakang Ratri. Tangannya masih melingkar di leher sang ibu muda, tersenyum puas. Sore itu langit tampak kelabu. Ratri berjalan menuju rumah Buwarti dengan langkah ragu. Udara terasa berat, dan sejak siang tadi kepalanya terus dipenuhi suara aneh yang berbisik pelan. Pergi ke dia, tanya kebenarannya. Begitu tiba, pintu rumah Buwarti terbuka sedikit. Tanpa mengetuk, Ratri masuk pelan. Bu Melati langsung menyambut tajam dan menusuk hidung. Di ruang tengah, Buwarti duduk di lantai menghadap meja kecil berisi lilin, bunga, dan foto seorang gadis muda. Buwarti, aku harus tahu siapa yang menghantui aku dan keluarga aku, Bu. Suara Ratri hampir tak keluar. Buwarti tak langsung menjawab. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata lirik. Dia anakku, Sulastri namanya. Ratri terpaku. Anak ibu? Buwarti mengangguk. Dulu dia bekerja di rumah ayah mertuamu. Gadisnya baik, tapi nasibnya malang. Dia jatuh cinta pada Seno, tapi cintanya ditolak mentah-mentah. Parahnya, Seno menuduhnya menggoda. Sejak saat itu, orang-orang kampung mengucilkan dia. Dia tak kuat menahan malu. Dia bunuh diri di sumur belakang rumahmu. Ratri menutup mulutnya, wajahnya pucat. Jadi arwah itu dia Sulastri, Bu. Buwarti menghela nafas panjang. Aku panggil dia kembali, Rat. Aku cuma ingin bicara.
ingin tahu apa dia sudah tenang. Tapi ternyata dia datang membawa amarah. Dia pikir semua keluarga Seno pantas merasakan sakit yang sama. Ratri melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Tapi aku nggak tahu apa-apa, Bu. Aku nggak salah apa-apa, Bu. Bu Warti menatapnya dengan mata basah. Aku tahu, tapi arwah orang mati tidak bisa bedakan masa lalu dan sekarang. Bagi Sulastri, kamu adalah bayang-bayang masa lalunya. Kamu pengganti semua rasa sakitnya. Angin tiba-tiba bertiup kencang lewat jendela. Lilin di meja padam, hening sejenak. Dalam kegelapan itu, suara lembut terdengar dekat sekali di telinga Ratri. Ibu sudah bantu aku kembali. Sekarang tugasku hanya satu, menggantikan hidupmu. Ratri menjerit dan berlari keluar. Sementara di balik pintu, Bu Warti menangis terseduh, memeluk foto anaknya erat-erat. Maafkan Ibu Lastri, Ibu cuma ingin kau tenang, bisiknya pelan. Tapi dari foto itu, wajah Sulastri seolah tersenyum. Senyum dingin yang membuat ruangan terasa beku. Malam itu hujan turun pelan. Petir sesekali menyambar jauh di langit, membuat jendela bergetar. Ratri duduk di tepi ranjang, memandangi Dimas yang sudah tidur pulas. Setelah pertemuannya dengan Bu Warti sore tadi, pikirannya tak tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara perempuan berbisik lembut. Anakmu sangat tampan, matanya mirip dengan dia. Ratri mencoba menenangkan diri, membaca doa kecil dalam hati. Tapi tak lama kemudian, ia tertidur tanpa sadar. Entah berapa lama ia terlelap, tiba-tiba terdengar bunyi langkah kecil dari luar kamar. Pelan seperti telapak kaki anak kecil di lantai basah. Ratri membuka mata, menoleh ke arah tempat tidur. Kosong. Dimas, panggilnya setengah sadar. Tak ada jawaban. Ia turun dari ranjang, membuka pintu kamar perlahan. Di lorong gelap hanya ada suara hujan dan aroma melati yang makin kuat. Ia mengikuti langkah itu sampai ke dapur. Pintu belakang terbuka lebar, menampakkan halaman yang gelap dan berembun. Di sana, di tepi sumur, terlihat bayangan kecil berdiri. Dimas. Dimas! Jerit Ratri berlari menerobos hujan. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar tawa pelan di antara suara hujan. Tawa perempuan. Tenang Rat, aku hanya meminjam anakmu sebentar. Ratri menatap ke arah sumur. Bayangan perempuan bergaun putih berdiri di belakang Dimas. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya pucat menyentuh kepala anak itu dengan lembut. Ratri menjerit, berlari sekuat tenaga. Tapi saat sampai di tepi sumur, hanya air yang beriak. Dan Dimas sudah tidak ada. Ratri menangis histeris, berteriak memanggil anaknya. Namun suara itu tenggelam dalam hujan malam dan aroma melati yang semakin pekat. Tanda kehadiran Sulastri. Dari dasar sumur terdengar suara kecil, sayup-sayup memanggil. Mama, aku di sini. Ratri masih berjongkok di tepi sumur, menangis histeris. Hujan mengguyur deras, membuat tanah licin dan dingin. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan senter ponsel, menyorot ke dalam sumur. Air di dalamnya berputar pelan, seperti sedang menelan sesuatu. Dimas, nak, jawab mama, nak. Beberapa detik hening, lalu dari dalam sumur terdengar suara kecil, suara anaknya. Mama, di sini. Ratri menahan nafas. Dimas, nak, kamu di mana? Sini mah, tante baik kok. Suara itu makin jelas, tapi terdengar aneh, seperti datang dari dua arah sekaligus. Antara suara anak kecil dan suara perempuan dewasa yang meniru nada anak-anak. Ratri memejamkan mata,
menahan air mata yang terus mengalir. Ia tahu semua itu tak wajar, tapi nalurinya sebagai ibu lebih kuat dari rasa takut. Ia berpegangan pada dinding sumur, berusaha melihat lebih dalam. Tiba-tiba sesuatu muncul dari bawah permukaan air. Seutas rambut panjang, bergerak pelan seperti ular. Di ujungnya terlihat tangan kecil Dimas yang melambai. Separuh tubuhnya seperti diseret ke dalam air. Ratri menjerit sekeras-kerasnya. Ia berusaha menjangkau, tapi air sumur mendadak tenang. Hanya pantulan wajahnya sendiri yang tampak di sana, dengan bayangan Sulastri berdiri di belakangnya. Dia bukan milikmu lagi, Ratri. Aku cuma ambil yang dulu dirampas dariku. Bisik suara lembut itu. Ratri terhuyung, jatuh terduduk di tanah berlumpur. Senter ponselnya padam. Hujan makin deras. Dari sumur tua, suara Dimas kembali terdengar, lemah seolah jauh sekali. Mama, jangan tinggalin aku, Ma. Ratri menatap ke dalam kegelapan itu. Tubuhnya gemetar hebat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar. Untuk mengambil kembali anaknya, ia harus berhadapan langsung dengan roh yang sudah terlalu lama menyimpan dendam. Malam itu udara terasa berat, langit tampak bintang, hanya kilat sesekali yang menerangi halaman rumah. Di ruang tengah, Ratri duduk bersama seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Orang-orang di kampung memanggilnya Mbah Wiryo. Orang yang dipercaya bisa melihat yang tak kasat mata. Sedangkan Arga, ia sedang tidak di rumah karena ia ada pekerjaan di luar. Mbah Wiryo menatap Ratri lama. Ia berkata pelan, "Kamu main api, Nak. Rumahmu sudah penuh dendam. Arwah yang dipanggil gak akan tenang sebelum ada darah yang menebusnya." Ratri menggenggam tangannya erat. "Saya gak peduli, Mbah. Tolong saya. Anak saya, Dimas. Dia diambil makhluk itu, Mbah." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita harus memanggilnya. Tapi ingat, roh yang datang belum tentu mau diajak bicara." Ratri menelan ludah. Ia menyiapkan semua yang diminta. Mangkok air bunga melati, sejumput tanah dari dekat sumur, dan pakaian terakhir Dimas. Lilin dinyalakan. Ruangan berubah gelap kecuali cahaya kecil di tengah lingkaran. Mbah Wiryo mulai membaca doa. Suaranya berat dan putus-putus. Angin tiba-tiba bertiup dari arah dapur, membuat lilin bergoyang. Bau melati makin kuat, menusuk sampai ke dada. "Sulastri, kalau kau masih di sini, tunjukkan dirimu." Tak lama terdengar suara langkah pelan dari arah sumur belakang. Pintu dapur berderit, lalu terbuka sendiri. Ratri menahan nafas, matanya terpaku ke arah sana. Dari kegelapan muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, bajunya basah seperti baru keluar dari air. Ia menatap Ratri dengan mata merah menyala. "Kau memanggilku lagi, padahal aku belum selesai." Ratri gemetar, tapi mencoba bicara. Aku cuma mau anakku kembali. Aku mohon." Sulastri tersenyum tipis. "Kalau begitu, tukar tempat dengannya." Tiba-tiba lilin padam, ruangan menjadi gelap total. Hanya terdengar suara nafas Ratri yang tercekat dan bisikan lembut di telinganya. "Kau harus hidup di dunia. Biarkan dia yang pergi tenang." Suara hujan mengguyur di luar. Di dalam rumah, suasana semakin dingin, seolah udara pun menolak bergerak. Ratri berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, menatap sosok Sulastri yang kini semakin jelas di hadapannya. Rambut hitam panjang itu menutupi separuh wajah pucatnya, dan dari ujung bibirnya mengalir garis hitam tipis seperti bekas air sumur. "Kau mau anakmu kembali?" Iya,
Aku rela apapun asal Dimas selamat. Sulastri tersenyum samar. Maka kau harus menggantikan tempatnya. Hanya satu yang bisa keluar dari antara hidup dan mati. Ratri menatap tanah. Air matanya bercampur air hujan yang menetes dari atap bocor. Ia tahu apa artinya kalimat itu. Ia menatap Mbah Wiryo yang masih duduk di pojok ruangan. Tubuhnya lemas karena energi ritual yang terserap. Mbah, kalau aku mati, Dimas bisa kembali. Mbah Wiryo menunduk, suaranya pelan. Kalau roh itu menepati janji, iya nak, tapi tak ada jaminan. Dunia arwah bukan tempat yang tahu arti keadilan. Ratri menarik nafas panjang. Kalau begitu, aku coba percaya. Ia melangkah ke tengah lingkaran lilin, berdiri di hadapan Sulastri. Ambil nyawaku, tapi lepaskan Dimas. Dia cuma anak kecil, dia nggak salah apa-apa. Sulastri menatapnya lama, lalu dari tubuhnya keluar kabut hitam pekat yang berputar-putar di sekitar Ratri. Suhu ruangan langsung turun drastis. Ratri menggigil tapi tak bergerak. Dari kejauhan terdengar suara anak kecil memanggil. Mama. Ratri menutup mata. Itu kamu Dimas. Mama di sini nak. Sulastri mendekat, menempelkan telapak tangannya di dada Ratri. Rasa panas dan dingin menyatu, membuat jantung Ratri berdegup kencang. Pandangannya mulai kabur. Dan dalam kabut itu, ia sempat melihat sosok kecil, Dimas, berdiri di tepi lingkaran, menangis. Mama, jangan pergi. Ratri tersenyum lemah. Mama cuma tidur sebentar, nak. Cahaya lilin terakhir padam, sunyi. Hanya suara hujan yang tersisa. Mbah Wiryo terhuyung menatap lingkaran yang kini kosong. Ratri sudah tidak ada, tapi dari arah sumur di luar rumah terdengar tangisan anak kecil. Tanda bahwa satu jiwa telah kembali dan satu lagi tertinggal di antara dua dunia. Pagi itu hujan sudah reda, udara terasa lembab dan matahari belum berani muncul dari balik awan kelabu. Di halaman belakang rumah itu, sumur tua berdiri diam, seperti sedang menyimpan rahasia besar. Mbah Wiryo berdiri di dekat sana, wajahnya lelah. Di sampingnya Dimas duduk diam. Tubuhnya dibalut selimut tebal. Anak itu menatap air sumur dengan mata kosong. Sejak subuh tadi, ia terus memanggil nama mamanya. Mbah Wiryo menatap dalam air. Di sana tak ada pantulan wajah. Hanya kabut halus yang berputar perlahan. Dia sudah pergi nak, tapi dia pergi demi kamu, katanya pelan. Dimas menunduk, air matanya menetes pelan. Tapi mama janji, mama cuma tidur sebentar kok kek. Mbah Wiryo tak sanggup menjawab. Ia hanya mengelus kepala anak itu dan menatap rumah yang kini sepi. Siang menjelang, warga kampung mulai berdatangan. Mereka heran melihat pintu rumah Ratri terbuka, tapi tak ada siapapun di dalam. Hanya sisa lilin yang meleleh dan bau melati yang masih menusuk hidung. Beberapa hari setelah itu, Arga pulang. Ia sangat syok. Dia merasa sedih, juga marah. Sampai akhirnya ia memanggil beberapa kiai untuk mengusir arwah itu. Tapi tetap tidak bisa. Arwah itu tetap akan tinggal di sana untuk selamanya. Arga tidak tahu harus bagaimana lagi. Sampai akhirnya ia pindah dari rumah itu. Dan sejak hari itu, Dimas tinggal bersama bibi jauhnya di kota. Tapi setiap malam ketika hujan turun, ia sering bermimpi tentang ibunya yang berdiri di tepi sumur, menatapnya sambil tersenyum. Kadang terdengar suaranya pelan. Mama di sini nak, jangan takut. Sedangkan Arga, ia sekarang merantau. Ia menitipkan anaknya, Dimas, kepada bibinya. Ia ingin menyembuhkan luka itu. Luka atas kepergian istrinya yang tidak tahu apa-apa.
Dia yang berkorban atas dosa lama keluarganya sendiri. Dan di rumah tua itu, orang-orang yang lewat masih sering mendengar suara perempuan menyenandungkan lagu Nina Pupuk disertai tawa kecil anak-anak. Konon kata warga, itu bukan gangguan, tapi tanda bahwa seorang ibu yang tak sempat berpamitan masih menjaga anaknya dari balik dunia lain. Rumah itu tetap berdiri sampai sekarang. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Tapi di malam-malam hujan, aroma melati selalu muncul dari arah sumur. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.